Sistem Necromancer, bab 157 sampai dengan 159. Bab 157. Siapa mereka? Dahi. Itu bukan manusia. Anda tidak dapat menghilangkan kata-kata di posisi kunci saat ini. Oh, hehe. Wu Heng terus melihat jauh, dan pihak lain melambaikan kain di tangannya dengan keras, mencoba menarik perhatian orang ini. Saya tidak berani mendekat secara langsung. Wu Heng mengetuk pintu mobil, dan Li Yahong menunduk. Ada apa? Ada dua orang di sana yang ingin bergabung dengan kami. Pergilah dan ngobrol. Jika kamu ingin tinggal, kamu harus patuh, kata Wu Heng. Li Yahong mengikuti pandangannya dan menoleh. Saya juga melihat sesosok tubuh dalam kegelapan. Beri aku beberapa kerangka. Wu Heng melambaikan tangannya, dan beberapa kerangka orc tinggi datang ke sisinya dan melindunginya secara langsung. Li Yahong mengangguk, setelah memastikan bahwa dia seharusnya tidak dalam bahaya. Berjalan menuju sisi yang berlawanan. Dia berhenti jauh, berdiri di tengah-tengah kerangka, dan berkata, keluar dan buang semua senjata yang kamu miliki. Kedua orang dalam kegelapan itu ragu-ragu sejenak, melepas ransel dan pisau pipa besi mereka, melemparkannya ke samping, mengangkat tangan, dan berjalan ke dalam api unggun sambil menekankan bahwa mereka tidak dalam bahaya. Li Yahong memandang mereka berdua dengan waspada dan bertanya, siapa itu? Kami adalah orang-orang dari penampungan Chang Yingxi. Kami telah berbicara di pita frekuensi. Jika Anda pernah mendengar tentang kami, Anda harus tahu tentang kami. Apakah kamu yang berada dalam konvoi pelarian sebelumnya? Ya, kami dikejar oleh sekelompok mayat, dan kami sedikit panik dan tidak bisa memilih jalan keluar. Di mana yang lainnya? Li Yahong melirik bangunan tempat tinggal di dekatnya. Mereka belum turun. Ayo kita bicara dulu. Li Yahong mengangguk dan terus bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan? Sebelum perubahan, Li Yahong pasti percaya bahwa semakin banyak orang, semakin baik. Akan ada cukup tenaga kerja untuk tugas apapun, dan tugas yang diberikan oleh Wu Heng dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Tetapi apa yang terjadi sebelumnya membuatnya mengubah sudut pandangnya. Sulit untuk mengelola orang dalam jumlah besar. Jika beberapa orang ambisius direkrut ke dalam tim, mereka akan membawa bahaya tersembunyi bagi tim. Masalah yang lebih besar mungkin timbul. Jadi kita tidak lagi sekedar menanyakan jumlah orangnya. Setidaknya kita harus memastikan apakah pihak lain mau mendengarkan kita dan apakah ada masalah dengan karakternya. Apakah Anda dari bengkel mobil? Pria itu bertanya. Li Yahong mengangkat alisnya tetapi tidak menyangkalnya. Pria itu sedikit malu, merapikan rambutnya yang acak-acakan, dan berkata, jika Anda berasal dari bengkel mobil, saya ingin membawa orang-orang dari pangkalan ke sisi Anda. Li Yahong masih memandang ke pihak lain, menunjukkan ekspresi yang relatif ragu-ragu. Dua orang di seberangnya juga sedikit gugup. Sebelumnya, saya sedang mempertimbangkan apakah akan bergabung, tetapi sekarang tampaknya apakah pihak lain dapat menyetujuinya adalah masalah lain. Ada berapa orang di sana? Li Yahong terus bertanya. Mungkin lebih dari 20. Bagaimana dengan rasio staf? Perempuan dan anak-anak mungkin berjumlah setengah dari mereka, dan sisanya adalah laki-laki. Mereka semua memiliki pengalaman dan keberanian untuk membunuh zombie, jadi mereka tidak akan menjadi hambatan di tempat penampungan sama sekali, kata pria itu dengan cepat. Sepertinya saya telah kembali ke tempat wawancara di masa damai. Anda perlu membicarakan kelebihan Anda sendiri untuk mendapatkan persetujuan pihak lain. Li Yahong memandang mereka berdua tetapi tidak berkata apa-apa. Orang lain mulai merasa khawatir dan kemudian menjadi sedikit malu. Sepertinya saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Tapi faktanya serupa. Kemampuan lawan dalam mengendalikan kerangka bisa memberikan tempat yang aman. Mereka pergi, tetapi tampaknya mereka benar-benar tidak ada nilainya. Berpikir sejenak, lalu menambahkan, kami memiliki orang-orang yang bisa mengemudi, peralatan mesin, memperbaiki beberapa kabel listrik dan pipa air. Li Yahong sedikit mengangguk, apakah Anda pemimpin mereka?
Tidak bisa disebut pemimpin, hampir tidak dikenali oleh semua orang, dan kita bisa hidup bersama. Yah, kami memang punya tempat berlindung yang sangat aman, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh siapapun. Ya, kami mengerti. Kalau mau gabung harus dengerin kami dulu. Pimpinan atau kakak-kakak asli tidak akan bekerja di sini, tidak akan ada konsekuensinya. Hebat, kata Li Yahong. Keduanya saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Li Yahong melanjutkan menambahkan, oleh karena itu, kami akan menyediakan lingkungan yang aman dan makanan yang cukup. Anda tidak perlu khawatir tentang bahaya atau kelaparan. Jika dipikir-pikir, jika Anda dapat menerima apa yang saya katakan, Anda dapat tinggal. Keduanya menoleh dan berdiskusi dengan suara rendah untuk beberapa kata. Pria paruh baya itu berbalik lagi, kami ingin bergabung. Oke, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Li Yahong memandang ke pihak lain, oke, biarkan semua orangmu turun dan membuang semua senjata di tangan mereka. Yah, mereka dievakuasi ke lokasi yang direncanakan pada siang hari, dan saya akan membawa mereka kembali. Li Yahong tidak banyak bicara. Dia menatap ke langit dan berkata, kami akan menunggu di sini sampai fajar. Oke, ayo kita cari dulu, kata pria itu. Li Yahong mengangguk dan berjalan kembali ke kelompok kerangka di bawah perlindungan kerangka. Dua orang dari distrik Changyingzi juga menghilang di kegelapan malam. Bagaimana kabarnya? Li Yahong menggelengkan lehernya yang kaku dan berkata, orang-orang dari tim sebelumnya ingin bergabung dengan markas kami. Apakah kesepakatan sudah dinegosiasikan? Kondisi dan apa yang perlu dilakukan telah dijelaskan kepada mereka, dan mereka bersedia menerimanya. Seharusnya tidak ada masalah. Li Yahong melanjutkan, orang-orang mereka telah pergi sebelumnya, dan mereka diharapkan kembali ke sini di masa depan pagi. Orang-orang ini juga mencari tempat perlindungan baru. Setelah melihat kekuatan pasukan kerangka, ada kemungkinan besar mereka akan memilih untuk tetap tinggal. Nah, tunggu sampai subuh. Aku akan menemui wanita itu. Li Yahong mengeluarkan selimut dari mobil dan berjalan ke belakang. Tengkorak mulai membersihkan medan perang. Mayat beberapa zombie yang cacat juga diseret hingga berdiri. Totalnya ada 4 zombie komandan, yang kepala dan tubuhnya terpisah, yaitu zombie berkepala besar. 2 zombie tank dan 1 zombie tokek Dreadclaw. Sebaliknya, tidak ada satupun anjing cacat yang kami lihat sebelumnya yang tersisa. Setelah kematian zombie berkepala besar itu, dia langsung kabur tanpa jejak. Saat itu, gelombang jenazah sedang kacau, dan anjing-anjing yang cacat tidak dapat ditemukan sama sekali. Wu Heng melepaskan teknik budak tulang satu persatu, di tengah permintaan yang tidak stabil. Beberapa kerangka berdiri satu demi satu. Iblis kerangka, level 12. Prajurit tengkorak, level 12. Prajurit tengkorak, level 13. Kerangka teror cakar, level 14. Level skeleton demons dan skeleton warriors telah ditingkatkan. Wu Heng memusatkan perhatiannya terutama pada skeleton teror claw level 14. Lagi pula, orang ini langsung menelan inti mayat zombie berkepala besar. Memeriksanya berulang kali. Atribut dasar dan persepsi kecerdasan teror claw juga telah mencapai di atas 20. Dengan kata lain, setelah zombie ini melahap inti mayat, atribut mereka juga meningkat pesat. Efeknya mirip dengan manusia yang menyerap inti mayat. Begitu dia menelannya, dia dibunuh. Jika tidak, levelnya harus lebih tinggi. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil kepala besar nomor 2, kamu akan dipanggil San Duantu, kamu akan dipanggil Si Duantu, dan kamu akan dipanggil Cakar Ketakutan No. 2. Wu Heng memberi mereka nama acak satu dengan satu. Beberapa kerangka tinggi keluar dari tumpukan daging cincang. Wu Heng mengeluarkan tongkatnya dan mengobrak-abrik daging cincang di tanah. 3 inti mayat sekunder ditemukan, dan inti mayat di Reklau menjadi lebih merah dan mulai berubah warna menjadi ungu. Dia menemukan sebuah kotak plastik, mengemas semua inti mayat, dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Kemudian,
dia berkata kepada Kepala Besar No. 2, pergi, pimpin beberapa kerangka, pergi ke sana untuk membersihkan medan perang, dan pindahkan semua mayat. Kerangka nomor 2 mengambil tindakan. Tengkorak yang padat mulai membawa mayat di bawah sinar bulan perak. Langit berangsur-angsur menjadi cerah. Wu Heng dan Li Yahong sedang menunggu di dalam truk. Semua kerangka membawa mayat di bahu mereka, berlumuran darah. Tidak lama, di kejauhan, sekelompok kecil orang melambai ke sisi ini. Kerangka itu memisahkan jalan, dan pria paruh baya yang memimpin jalan itu datang bersama sekitar 20 orang. Tidak ada senjata di tubuhnya, dan mereka membawa beberapa pakaian dan perlengkapan lainnya di punggung mereka. Li Yahong mengangguk dan berkata, mobilmu masih diparkir di sana. Ayo kita kembali bersama. Bagus. Semua orang berjalan melewati kelompok kerangka. Masuk ke dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan, saya mengikuti truk itu dengan hati-hati. Dia berkendara menuju bengkel mobil. Apa yang harus saya lakukan di sini? Li Yahong bertanya. Hari ini, saya akan menemani Anda mencari di Changyingzi, terutama di toko-toko dan toko biji-bijian, dan mengambil semua yang kami bisa. Bagus. Kembali ke daerah tempat Anda tinggal. Li Yahong segera mengerahkan armada truk aslinya. Wu Heng mengikuti dengan beberapa kerangka dan mulai mencari di area yang dibersihkan tadi malam. Transportasi pulang pergi truk demi truk. Senja, Wu Heng kembali ke komunitas. Melewati gerbang batas, Anda langsung kembali ke tempat tinggal Anda. Setelah membawa basen dan bawudong ke bawah, gadis kelinci mini berlari keluar ruangan di satu sisi. Dia memandang Wu Heng yang turun dari lantai atas, dan kemudian melihat ke lantai pertama. Ah, gelombang. Tuan, kamu ada di rumah. Wu Heng mengangguk, apakah kamu siap untuk makan malam? Oh, aku akan bersiap sekarang. Mini segera berlari menuju lantai pertama. Menyenandungkan lagu dan sibuk di dapur. Segera, gadis rubah Weyer juga membuka pintu dan kembali. Melihat Wu Heng duduk di ruang tamu, dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan. Nah, bagaimana toko di sana? Tidak banyak pelanggan dalam 2 hari pertama, tetapi hari ini jumlah pelanggan secara bertahap meningkat. Beberapa orang bertanya tentang pemesanan, berharap mendapatkan harga istimewa. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, jika jumlahnya mencapai jumlah tertentu, kami dapat memberikan harga yang sesuai. Anda dapat melihat berapa diskon yang sesuai. Mari kita diskusikan bersama. Tuan yang baik. Keduanya mengobrol sebentar. Mini membawakan makan malam ke meja dan meminta beberapa orang untuk duduk. Baru bersiap untuk makan. Pintunya diketuk lagi. Mini segera pergi untuk membuka pintu. Kemudian dia melihat Wen Manxia mengenakan jubah berdiri di depan pintu dengan wajah penuh antisipasi. Ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka berdua tercengang. Siapa yang harus dicari? Apakah Kapten Wu Heng ada di rumah? Wen Manxia mengencangkan kerah bajunya dan bertanya dengan suara rendah. Oh, Tuan ada di rumah. Tidak, Kapten ada di rumah. Pintu terbuka dan Wen Manxia masuk. Dia memandang Wu Heng dan kemudian kedua gadis orc tambahan. Berdiri di depan pintu, dia berkata, Tuan, siapa mereka? Bab 158. Wanita di ruang bawah tanah. Sebelum dia membuka pintu, Wu Heng tahu bahwa Wen Manxia sedang mengetuk pintu. Penginderaan energi jiwa yang baru dibuka dapat dengan jelas merasakan orang-orang di luar pintu dan hubungan di antara mereka karena kunci kontrak. Di dunia zombie, saya belum terlalu memikirkannya. Kalau dipikir-pikir baik-baik, fitur ini sangat bagus. Baik untuk investigasi atau mencegah orang lain dari serangan diam-diam, itu bisa memainkan peran yang sangat baik. Tuan, siapa mereka? Wen Manxia mengerutkan kening, dan wajahnya langsung berubah dingin. Mini dan Underwhale juga tampak terkejut saat mendengar satu sama lain memanggil mereka Master. Wu Heng memperkenalkan, Mini, Underwhale, pelayan baru, akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Kemudian dia menunjuk ke arah Wen Manxia dan berkata, Wen Manxia,
pemimpin Spike Gang, panggil aku saudara perempuan. Ketiganya saling berpandangan. Minnie yang pertama berbicara, Suster Wen Manxia. Enwaya juga berdiri dan membungkuk sedikit. Dari segi usia, Wen Manxia adalah yang tertua dan pemimpin geng. Di kota Luntam, geng mewakili kekuasaan dan itu bukanlah hal yang tercela. Sebaliknya, itu mewakili status yang sangat tinggi, yang merupakan perbedaan besar dari seorang budak. Mendengar bahwa itu adalah pemimpin geng, keduanya saling memandang dengan tenang beberapa kali. Masternya tampaknya lebih kuat dari yang diharapkan. Para pemimpin geng semuanya adalah pelayan. Wen Manxia mengangkat kepalanya sedikit, alisnya dingin, dan dia berkata dengan lembut, Dia menggantungkan mantelnya di rak di pintu, mengenakan baju kulit berwarna coklat, dan berjalan perlahan ke ruang tamu. Kembali menjadi kakak ipar geng yang bermartabat dan agung. Wen Manxia, apakah kamu sudah makan? Wu Heng bertanya. Tidak, ayo duduk dan makan bersama. Wu Heng berkata langsung. Wen Manxia mendekat dan duduk di sisi Wu Heng. Minnie membawa piring makan dari dapur dan meletakkannya di depannya. Berapa umurmu tahun ini? Wen Manxia menggigit kecil dan memandang mereka berdua. Minnie sedikit berhati-hati di bawah aura pihak lain, 16. 22. Enwaya juga berkata dengan lembut. Bagaimana kamu bisa menjadi pelayan tuan? Suasana tiba-tiba menjadi sedikit menyedihkan. Minnie diam-diam mendongak dan menjawab dengan suara rendah, Tuan membeli kita kembali. Sama denganmu, Wen Manxia, makan dulu, lalu bicara setelah kamu selesai makan. Wu Heng menyela pertanyaan pihak lain. Buatlah seolah-olah Anda sedang menginterogasi seorang tahanan. Wen Manxia berhenti berbicara. Sambil makan, dia tersenyum dan memberitahu Wu Heng beberapa hal yang terjadi di geng lokal. Setelah makan malam, Minnie dan Underwhale mulai membersihkan diri. Wu Heng berkata, Wen Manxia, ikut aku. Sampai ke ruang belajar di lantai 3. Wu Heng menutup pintu. 4 kerangka perempuan dikirim ke dunia zombie setelah 2 pelayan pindah. Anda juga dapat membaca buku dan mempelajari keterampilan secara normal di sana. Tuan, Wen Manxia baru saja berbicara. Alis Wu Heng menjadi dingin, letakkan tanganmu di atas meja. Wen Manxia melihat ekspresi pihak lain salah dan dia meletakkan tangannya di atas meja. Wu Heng mencari di sekitar ruang kerja, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia mengambil sandal di bawah kakinya dengan tangannya. Bang gelombang. Suara tajam terdengar. Taktik geng masih digunakan di sini untuk menindas orang, kan? Bang gelombang. Ada suara lain, dan Wen Manxia mendengus. Pelan. Masih sedikit keras kepala, dia berkata, siapa yang meminta Tuan untuk menggendongku di punggungnya dan menemukan 2 pelayan muda dan cantik, yang berasal dari ras lain. Tangan Wu Heng berhenti sejenak. Sepertinya dia bisa mendengar arti krisis dalam kata-katanya. Dibandingkan 2 orang di luar, Wen Manxia memang lebih tua. Meletakkan sandal di tangannya, Wu Heng duduk di samping dan menepuk pahanya. Wajah pihak lain memerah, tapi kebenciannya berkurang dibandingkan sebelumnya. Dia mengusap pantatnya, berjalan mendekat, dan duduk di pangkuannya. Apa kamu merasa cemas? Sekarang tuannya memiliki 2 pelayan, apakah dia masih menyukaiku? Wen Manxia bertanya dengan suara rendah. Kamu sangat baik, bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya? Mereka berdua sangat muda dan rasnya berbeda. Bukankah semua pria menyukai ini? Wu Heng memeluknya dengan satu tangan dan mengulurkan tangan untuk melepaskan ikatan pelindung kulitnya. Kamu tidak lebih buruk dari mereka, jadi santai saja. Siapa yang kamu lebih suka? Melihat matanya yang penuh harap, Wu Heng melepas pelindung kulit dari tubuhnya, melemparkannya ke samping, dan terus melepas pakaian lain di tubuhnya. Pada akhirnya, hanya pakaian dalam kasa hitam yang tersisa. Ambil dan letakkan telentang di atas meja. Seperti kamu. Hei, tuannya baik sekali. Wen Manxia merangkul leher orang lain. Ruang tamu di lantai pertama. Minnie berlari turun dari lantai 2, memeluk lengan Underwhale, dan berkata dengan lembut, Tuan memukulinya.
Jangan dengarkan, kata Underwhale. Sungguh, sepertinya dia menindas kita lalu memukulinya. Nyata, yah, sepertinya pukulannya tidak ringan saat itu. Underwhale juga melihat ke atas dan berkata dengan lembut, jika Tuan bersedia mengurusnya, pihak lain tidak akan mengganggu kita di masa depan. Kami juga tidak takut dengan geng, kata Mini lirih. Di ruang belajar, Wen Manxia mengertakkan gigi. Wu Heng menutup mulutnya, memutar lidahnya, memasukkan ibu jarinya ke dalam mulutnya, dan menghisapnya seperti bayi. Setelah beberapa saat, keduanya berbaring telentang di atas meja. Bekerja lebih keras dari biasanya. Wu Heng berkata dengan lembut, tidak ada cara lain, ada pesaing. Pada hari roah kembali, dia ingin menggunakanku sebagai alat tawar-menawar untuk ditawarkan kepada geng Serigala Putih. Jangan terlalu banyak berpikir, kami tidak akan menyerah atau menyerah. Nah, sekarang saya merasa senang memiliki seorang majikan. Manxia Wen berbalik, menciumnya, dan melanjutkan, Tuan, Anda meminta saya untuk menyelidiki penjahat yang dicari. Sudah ada kabar. Oh, apa beritanya? Saat ini, Wu Heng berada di dunia zombie, menangani masalah di distrik Changyingzi. Asosiasi tidak pernah menyelesaikan tugas apapun. Ditambah lagi, saya ingin mengumpulkan pahala dan dipromosikan ke tingkat wakil diaken sesegera mungkin. Kita harus bekerja keras melawan penjahat yang dicari. Wen Manxia mengelus otot lawannya dan berkata, ada informasi bahwa beberapa perampok telah merampok sejumlah barang di jalan perdagangan dan berencana menjualnya dengan imbalan uang dan pergi. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah menghubungi beberapa geng di wilayah luar kota. Merampok karavan, itu bukan Partai Warhammer atau mereka. Tidak. Partai Warhammer tidak kekurangan salurannya sendiri, mereka hanyalah perampok, tetapi pemimpin partai lain pasti buronan, kalau tidak mereka tidak akan berani memasuki kota. Selain penjahat yang dicari dalam asosiasi, pembunuh dan perampok biasa dapat memasuki kota. Kota Urentam tidak peduli sama sekali. Anda bahkan tidak berani memasuki kota. Kemungkinan besar Anda adalah penjahat yang dicari, penjahat utama yang dicari. Di mana? Apakah Anda berencana untuk berdagang dengannya? Di sebuah bangunan batu yang ditinggalkan di luar kota, kami tidak berdagang, tetapi sebuah geng di luar kota berencana untuk berdagang dengan mereka. Wen Manxia memanjat dan berkata. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, kapan transaksi akan dilakukan. Sudah diputuskan lusa, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Bagus sekali. Wen Manxia benar-benar bisa diandalkan. Benci. Manxia Wen menyerang dengan ringan, tetapi bergerak lebih keras, dan berkata dengan lembut, jika Tuan berencana untuk campur tangan dan membunuh pihak lain, saya ingin mengambil alih kumpulan barang ini. Ini akan sangat membantu geng. Petik 2. Jika saya punya barangnya, saya bisa memberikannya kepada Anda, tapi untuk operasional tim, ada anggota lain yang harus membayarnya. Beri seseorang diskon dan mereka akan memberi Anda uang. Wu Heng tertawa dan berkata, baiklah, jika saya mendapatkan barangnya, saya akan memberikannya kepada Anda. Terima kasih Tuan. Saya bermain-main di ruang kerja untuk sementara waktu. Keduanya membuka pintu dan berjalan menuju kamar tidur. Bersiaplah untuk istirahat. Dini hari keesokan harinya. Wen Manxia dengan lembut membantunya mengenakan pakaiannya. Dia berkata dengan rasa iri, aku sangat iri pada mereka, mereka bisa berada di sisimu setiap hari. Aku mengeluh sepanjang malam, kamu adalah kakak perempuan tertua. Mulai sekarang, kamu harus bersikap seperti saudara perempuan dan lebih menjaga mereka. Wu Heng memukul pantatnya lagi dan berkata, saya tahu, saya tidak akan marah. Bagaimanapun, guru paling menyukai saya. Wen Manxia menempel padanya lagi dan berkata dengan lembut, Tuan, apakah Anda menyukai pakaian kucing liar saya atau pakaian tadi malam? Ini dari tadi malam. Memang benar, ada alien, dan mereka tidak menyukai tubuh kucing liar kecil itu. Suo, mereka berdua duduk di sana sebentar lalu turun lagi.
Sarapanlah. Beberapa orang keluar untuk melakukan bisnis mereka sendiri. Sebelum berangkat, Manshawen mengeluarkan 2 kantong uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Minnie dan Underwhale. Ekspresinya masih acuh tak acuh seperti kakak ipar geng, aku datang terburu-buru. Kakakku tidak membawa apapun, hadiah. Ambillah ini, belilah kebutuhan sehari-hari untuk dirimu sendiri. Kedua wanita itu tercengang. Saya tanpa sadar mengambil sekantong uang yang berat, merasa sedikit kewalahan. Terima kasih, Suster Wen Mansha. Setelah bereaksi, dia langsung mengucapkan terima kasih. Wen Mansha mengangguk, jika seseorang menindasmu, datanglah kepadaku. Ada beberapa hal yang tidak dapat ditangani oleh tuannya, jadi aku dapat membantumu menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, Wu Heng menunjukkan senyuman dan berjalan keluar dengan kerangka itu. Wu Heng terdiam. Sepertinya apa yang saya katakan tadi malam masih bermanfaat. Setidaknya, dia berperilaku seperti kakak perempuan. Artinya jalanan dan gang memiliki atmosfer yang lebih kuat. Dia pun mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka berdua dan berjalan keluar rumah. Minnie menarik Underwhale dan berkata dengan lembut, lihat, tuannya memukulinya. Kalau tidak dia akan menjadi sangat baik hari ini. Yah, itu juga bagus untuk kita. Sepertinya saya memukuli Suster Wen Mansha sepanjang malam, dan saya mendengar dia mengerang lama sekali. Underwhale tertegun sejenak, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia mencubit pipinya dan berkata, kamu akan mengerti dalam beberapa hari. Pergi ke asosiasi. Di meja depan, saya mendapat 4 balasan. Ketika saya datang ke ruang tunggu, tidak ada seorang pun di dalam. Kapten Wu Heng bahkan tidak datang ke asosiasi, apalagi anggota lainnya. Duduklah di sofa di satu sisi, buka surat itu dan mulailah membaca. Surat pertama adalah balasan Slater. Babak pertama adalah percakapan yang relatif normal, menggambarkan situasi terkini di kota Blackstone. Di babak kedua, bahasanya lebih peduli, tapi tidak memperjelas apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dalam beberapa hari, dia akan pergi ke kota Luntam untuk memilih beberapa gadis untuk menambah staf kucing emas, dan kemudian mengunjunginya. Surat itu tertahan di perbatasan karena ada masalah dengan Partai Warhammer. Keluarga Slater semuanya ada di sini, tapi suratnya belum sampai. Kini setelah keduanya menjalin hubungan, kata-kata sopan sebelumnya terasa sangat mubazir. Surat kedua adalah balasan Yuli. Seluruh artikel ini tentang mengeluh bahwa Blackstone tidak menyenangkan sama sekali. Tidak ada yang menyenangkan dan tidak ada yang enak untuk dimakan. Kemudian dia memutuskan untuk fokus pada cara membuat keripik kentang, berencana membuatnya di rumah untuk mencegah apapun terjadi pada Wu Heng dan kerajinannya hilang. Terima kasih, keponakan tertua. Jika Anda serakah, katakan saja, serakah, seolah-olah Anda tidak akan berumur panjang. Yang ketiga adalah mantan kapten, Outlook, dan ini juga tentang pekerjaan. Surat keempat berasal dari anggota asli, Kawina. Dia pertama-tama meminta maaf karena tidak dapat membalas tepat waktu, dan kemudian juga membicarakan beberapa hal tentang pergaulannya. Mirip dengan pengalaman Wu Heng, Kawina tidak mencapai level 8 karena pelayanannya yang berjasa level 3 dan fakta bahwa dia secara langsung direkomendasikan sebagai kapten oleh Diakon. Jadi, aku juga mendapat tatapan dingin setelah pergi ke sana. Dia berbeda dari Wu Heng. Terus terang, Wu Heng memiliki banyak kartu dan dapat menyelesaikan penjahat dan tugas yang dicari. Sedangkan untuk Kawina, penampilannya agak biasa-biasa saja. Agak memalukan diangkat ke posisi ini. Kata-katanya penuh dengan rasa frustrasi, dan dia merasa kondisi mentalnya sangat buruk. Temukan kertas surat dan mulai membalas beberapa orang. Mengenai situasi Kawina, dia sebenarnya tidak punya pilihan selain menghiburnya. Saya tidak bisa mengiriminya pistol. Hal semacam ini adalah kartu truf saya sendiri. Kecuali dunia sendiri memilikinya, saya tidak berniat meninggalkannya di luar. Setelah menulis balasan ke beberapa orang, kirim langsung ke meja depan. Pada saat yang sama,
dia mengeluarkan tabletnya dan mengambil foto poster buronan yang baru dipasang. Saya merasa tidak ada yang salah. Meninggalkan asosiasi dengan cepat dan berjalan keliling kota. Sore, Wu Heng kembali ke kediamannya. Minnie pergi ke toko untuk membantu di pagi hari, dan tidak ada seorang pun di rumah. Saya hanya merapikan ruang belajar dan langsung pergi ke dunia zombie. Di tengah bangunan masyarakat, bertumpuk 3 tumpukan mayat setinggi 2 orang. Wu Heng pertama kali keluar dari komunitas dan melihatnya. Di seberang masyarakat, sembako yang dikumpulkan oleh Li Yahong dan lainnya dikemas dalam kotak karton dan ditata di tempat yang luas. Kemarilah dan pindahkan ini ke komunitas. Wu Heng memanggil beberapa kerangka. Kerangka berbaris dalam satu baris. Bergerak menuju komunitas. Wu Heng berdiri di depan pintu dan memberi arahan sebentar. Masuk ke komunitas lagi. Di depan tumpukan mayat, lepaskan Dead Corps Battlefield. Lingkaran cahaya abu-abu putih bergoyang. Potongan besar mayat menumpahkan daging dan darahnya, dan setiap kerangka berdiri. Bergabunglah dengan seluruh antrian kerangka. Wu Heng sedang duduk di komunitas, melihat buku rune di tangannya, menunggu untuk memulihkan kekuatan mentalnya, dan kemudian terus melepaskan keterampilan untuk mengubah kerangka. Hari sudah menjelang senja. Di luar gerbang komunitas, Wu Heng dan Li Yahong berdiri bersama. Bagaimana kabar orang-orang yang bergabung kemarin? Wu Heng bertanya. Tidak ada masalah saat ini. Mereka semua patuh dan diberi tugas berbeda. Perempuan dan anak-anak pergi mengumpulkan kebutuhan sehari-hari, dan laki-laki bergiliran membuat tombak besi dan melempar tombak. Wu Heng mengeluarkan tombak lempar yang dibeli dari toko senjata dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepadanya. Berkata, ini adalah lemparan tombak biasa, silakan lihat. Tombak lempar berbeda dengan tombak pendek buatan Li Yahong. Itu diasah di kedua sisi. Kepala tombak lebih berat, sehingga membantunya jatuh ke tanah. Daripada melemparkan tongkat besi untuk memukul orang. Oleh karena itu, tombak lempar yang terbuat dari batangan baja perlu sedikit ditingkatkan. Baik, keduanya duduk bersama dan mengobrol sebentar. Ajari dia untuk merekrut sekelompok orangnya sendiri sehingga tidak ada masalah manajemen. Setelah berbincang sebentar, mereka berpisah dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Lewati gerbang batas dan kembali ke tempat tinggalmu sendiri. Hari ini, Wen Manxia tidak datang, dan Underwear membicarakan banyak hal di toko. Mereka bertiga mengobrol sebentar di bawah. Mereka juga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, ruang asosiasi. Wu Heng sedang duduk di kursi utama, dengan 3 sosok berdiri di belakangnya. Basen, Bawudong, dan pemburu jangkung mengenakan helm bundar dan membawa senapan sniper. Anjing kerangka tidak dibawa karena tidak mudah disamarkan. Duke dan Martha berjalan masuk satu demi satu. Kapten, apakah kamu mencari kami? Duke bertanya dengan suara kasar. Baiklah, ayo kita mendaftar dan mengambil kereta. Kita punya misi. Ayo keluar, kata Wu Heng langsung. Oh, oke, akhirnya aku punya misi. Duke segera keluar dan menyiapkan kereta. Ketika semuanya sudah siap, dia bergegas menuju lokasi informasi yang disediakan oleh Wen Manxia. Ini sudah mendekati tengah hari. 3 orang ditambah 3 kerangka tiba di lokasi transaksi. Wu Heng memberi isyarat kepada Lai Yi, yang segera melarikan diri dan mendaki lereng bukit di belakang, dengan moncong senjatanya mengarah jauh ke depan. Di depan ada bangunan batu yang ditinggalkan. Tanaman berduri dan tanaman merambat menutupi bangunan tersebut, namun bangunan itu sendiri dianggap selesai. Lihatlah dari kejauhan. Anda dapat melihat 2 kelompok orang berpakaian berbeda. Orang-orang di satu sisi berpakaian berbeda, dan helm serta armor mereka sepertinya dibuat-buat. Sekilas, mereka tampak seperti bandit yang sudah lama tidak disediakan. Orang-orang di sisi lain sebagian besar mengenakan baju besi kulit, dan beberapa memiliki baju besi pelat logam. Tidak kurang dari selusin orang menjaga bagian luar. Seharusnya ada lebih banyak orang di dalam gedung.
Kedua pihak datang dengan sangat cepat. Kapten, ada orang yang menjaga depan dan belakang, totalnya 12 orang, dan masih ada beberapa lagi di lereng bukit sebelah sana. Penjaga hutan dapat berbagi visi dengan penjinak. Meskipun elang berambut hitam tidak terbang, ia dapat mengamati keadaan sekitar dengan lebih baik dengan berdiri di beberapa tempat yang tinggi. Tunggu sebentar, kata Wu Heng. Dia juga menunggu berita tentang Xiao Xiao. Setelah membuat rencana untuk pergi keluar, dia sudah lama tidak kembali. Melihat waktu berlalu sedikit demi sedikit, wajah Wu Heng mulai terlihat jelek, dan Xiao Xiao belum juga kembali. Bukannya ada yang salah. Siapa yang bisa mengendalikan hantu? Kapten, mereka mungkin harus pergi. Duke berkata dengan lembut. Dari jendela di lantai 2, Anda dapat melihat seseorang mulai mengemas barang. Tampaknya transaksi telah selesai dan semua orang berencana untuk kembali ke rumah masing-masing. Wu Heng mendongak dan tidak berniat menunggu lebih lama lagi. Jika Xiao Xiao benar-benar dalam bahaya, dia harus segera menyelamatkannya sesegera mungkin. Dia sendiri adalah jiwa, dan jika dia terpencar, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Segera berbalik dan memberi isyarat, berburu Yi, di lereng bukit dari kejauhan. Bang gelombang, suara tembakan terdengar. Orang yang berdiri di dekat jendela tiba-tiba alisnya meledak. Baringkan tubuh Anda kembali. Tiba-tiba ada keheningan di kamar Silou, lalu kedua kelompok itu saling memandang dengan heran. Dengan teriakan mereka saling membunuh. Terdengar suara teriakan membunuh dan benturan senjata. Pasukan di kedua sisi yang menjaga di luar juga menyadari ada yang tidak beres. Melihat pertempuran dimulai di dalam, mereka pun mengeluarkan senjata dan mulai bertempur. Mari kita lebih dekat dan jangan mengambil tindakan dulu. Orang-orang menurunkan tubuhnya dan berjalan ke depan sejauh tertentu dengan bantuan tumbuh-tumbuhan. Mereka berhenti pada jarak lebih dari 200 meter dan mulai saling menyaksikan pertarungan. Pertempuran masih sengit. Geng dan bandit adalah karakter yang kejam. Momentum dan keterampilan membunuh juga tidak lemah, dan orang-orang terus berjatuhan dalam genangan darah. Kematian langsung, atau tergeletak di tanah sambil meratap kesakitan. Melihat sebagian besar orang di luar tewas, masih terjadi pertempuran di dalam. Wu Heng berkata langsung, serang ke depan, jangan tinggalkan siapapun. Duke berteriak dan bergegas keluar. Menakut-nakuti bandit di dekatnya, dan kemudian tubuhnya dirobohkan oleh Duke. Kapak jatuh di kepalanya dan memotong kepalanya menjadi beberapa bagian. Mata berlari mendatar dengan cepat. Di bawah penglihatan bersama elang berbulu hitam, dia mulai menembakkan panah ke orang-orang di lereng bukit. Mengejar lawan terus-menerus dan menembak, memaksa lawan mundur terus-menerus. Wu Heng melempar bola api dari jarak jauh, dan Basen serta Bawudong juga mendekat dengan cepat. Segera bunuh semua orang yang tersisa di luar. Berdiri di depan pintu bangunan batu, mendengarkan suara perkelahian yang masih terjadi di dalam. Duke sedang memegang kapak perang dan hendak menyerbu masuk. Wu Heng menangkapnya dan merasakannya dengan cermat. Ada 5 orang yang tersisa di lantai 3 di atas, dan ada 2 fluktuasi energi di bawah tanah, salah satunya adalah hantunya, Xiao Xiao. Berpikir sejenak, dia mengeluarkan beberapa ranjau asap beracun dari cincin luar angkasa, menyalakannya dan melemparkannya langsung ke dalam gedung. Dari luar, sulit untuk melepaskan mantra awan dan kabut di dalam. Tambang asap beracun semacam ini masih mudah digunakan. Bang 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 gelombang. Asap tebal memenuhi gedung. Pada saat yang sama, terdengar batuk dan makian yang keras dari pihak lain. Melihat pihak lain masih belum punya ide untuk segera keluar, Wu Heng berkata langsung, serang dan bunuh mereka. Basen dan Bawudong langsung menyerbu masuk, dan suara tembakan intensif segera terdengar. Setelah baku tembak, suara pertarungan masih relatif sengit. Benda berat terus membentur dinding hingga menimbulkan suara dentuman. Tetapi kekuatan bertarung yang dapat dilakukan makhluk di bawah asap beracun sangat terbatas. Segera,
Bawudong dan Basen berada di atas angin, menendang leher mereka, dan mati total. Pertempuran berakhir dan seluruh area menjadi sunyi. Asapnya belum hilang. Dua kerangka menyeret keluar mayat di dalam dan menempatkannya di ruang terbuka di luar. Saat ini, mata juga kembali dari kejauhan. Juga menyeret tubuh. Wu Heng melirik asap yang perlahan memudar, dan kemudian ke mayat di tanah. Mengeluarkan tablet itu, menyerahkannya kepada Duke, dan berkata, periksa untuk melihat siapa penjahat yang dicari. Oke, Kapten. Duke mengambilnya, meluruskan tubuhnya, dan membandingkan penampilannya. Wu Heng membawa Basen dan Bawudong menyusuri tangga batu berputar dan berjalan ke bawah. Ada banyak tanaman hijau yang tumbuh di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Tidak banyak sinar matahari, namun bunga-bunga cerah bermekaran. Seperti taman semi bawah tanah. Tidak banyak barang di ruang bawah tanah. Meja kayu berbintik-bintik dan kursi santai yang kosong, berderit dan bergetar. Xiao-Xiao melayang di udara. Dia mengangkat bahu tak berdaya. Aku tidak bisa menahannya. Bibi ini tidak mengizinkanku pergi, dan aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Wu Heng melihat ke kursi goyang dan berkata dengan lembut, Kapten tim asosiasi ke-12, Wu Heng, Anda memanggil apa nyonya? Kursi goyang berhenti. Sosok semi-transparan muncul di kursi santai. Glenda, bab 159. Lama tidak bertemu, 5.000 kata, satu pembaruan. Kursi goyang dalam keadaan diam. Sesosok yang mengenakan gaun dan topi muncul dari udara. Dia memiliki wajah yang dewasa dan bermartabat, seperti seorang wanita dari keluarga bangsawan. Glenda, kata wanita itu lembut sambil menjentikkan jarinya. Pemandangan di ruang bawah tanah mulai berubah. Dinding yang berbintik-bintik muncul kembali dengan penutup dinding berwarna cerah, dan tanah yang ditutupi lumut dan tanah menjadi halus dan cerah. Furnitur, bunga dalam pot, dan tanaman muncul di mana-mana. Ini bukan lagi ruang bawah tanah, tapi rumah besar milik keluarga kaya. Fantasi. Perubahan dimulai secara langsung. Wu Heng segera menyadari ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, di kedalaman lautan kesadaran, perlawanan tiba-tiba muncul. Ilusinya hancur, semua pemandangan yang hilang menghilang, dan ia kembali ke ruang bawah tanah aslinya yang berbintik-bintik dan bobrok. Wanita itu berdiri sedikit dan memberi isyarat untuk menuangkan teh. Wu Heng melirik ke pihak lain. Dia mungkin tidak tahu bahwa lingkungan tempat dia muncul sudah tidak valid lagi. Masih melakukan beberapa tindakan untuk menyesuaikan dengan pemandangan di lingkungan. Anakku, apakah itu mengganggu istriku? Wu Heng bertanya dengan lembut. Wanita itu duduk di kursi malas lagi dan menjentikkan jarinya lagi. Xiao-Xiao mendapatkan kembali mobilitasnya di udara dan segera terbang ke sisi Wu Heng dan bersembunyi di belakangnya. Dia menjulurkan kepalanya dari bahunya dan berkata, Paman, dia sepertinya bukan orang baik. Wu Heng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Wanita di seberangnya memandangnya dan menjelaskan, hanya saja saya sudah terlalu lama tidak berhubungan dengan orang luar. Saya melihatnya dan ingin bertanya tentang situasi di luar. Sepertinya kami tidak mengerti bahasanya. Mereka berdua berwujud hantu, namun bahasa yang mereka pelajari semasa hidup berbeda. Novelnya berbahasa Mandarin, tapi ini bahasa lokal. Keduanya duduk bersama dan tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Wu Heng berbeda, memiliki terjemahan sistematisnya sendiri, sehingga kedua belah pihak dapat berkomunikasi. Anak-anak di kampung halaman saya belum belajar bahasa di sini. Wu Heng menjelaskan dan bertanya, Nyonya, Anda selalu tinggal di sini. Wanita itu mengangguk dan berkata dengan lembut, ya, selama bertahun-tahun, beberapa geng atau tentara bayaran datang ke sini untuk berbisnis, tetapi sekarang semakin sedikit orang yang datang ke sini. Hantu sulit dibentuk, membutuhkan lingkungan khusus dan kekuatan mental yang kuat selama hidup. Bukan hanya orang biasa yang bisa menjadi hantu ketika mereka mati. Hantu juga abadi sampai batas tertentu. Jika mudah untuk dibentuk, orang-orang kuat yang akan mencapai akhir umurnya pasti sudah membentuk keluarga hantu sejak lama.
Roh bayi yang pertama kali muncul di desa penambangan di kota Blackstone juga sulit untuk dibentuk. Ia adalah anak yang baru lahir, lingkungan yang gelap, dan masa kondensasi sihir necromancy yang lama. Yang muncul juga merupakan roh jahat yang ganas dan sulit dikendalikan. Jarang sekali Xiao Xiao dan wanita di depannya menjalin hubungan. Pernahkah kamu melihat transaksi orang-orang itu sebelumnya? Biarkan saja mereka melakukan transaksi ilegal di sini. Wu Heng terus bertanya. Muncul di depan orang luar hanya akan menambah masalah bagiku. Tidak ada yang ilegal di sini, asalkan tidak menggangguku. Wu Heng juga setuju. Mengobati urusan sendiri, saya khawatir komisi pembersihan hantu akan segera muncul di papan tugas asosiasi. Wanita di depan saya adalah orang yang cerdas dan tahu untuk tidak mengekspos dirinya kepada orang luar dengan mudah. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Saat ini, langkah kaki terdengar di lantai atas. Kemudian terdengar suara kasar Duke, "Kapten, apakah Anda di bawah sana?" Langkah kaki itu semakin dekat dan dekat. Duke langsung turun. Kedua hantu itu menghilang seketika, dan Duke hanya melihat Wu Heng duduk di kursi tua. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Kapten, apa yang kamu lakukan sambil duduk di sana? Bagaimana? Apakah identitasnya sudah diverifikasi?" Wu Heng bertanya. "Kami telah memeriksa, ada 2 penjahat yang dicari, satu memiliki layanan berjasa level 3, dan yang lainnya memiliki hadiah item tingkat menengah." Duke membuka mulutnya dan menunjukkan senyuman. Ini merupakan keuntungan yang cukup besar. Tidak hanya ada imbalannya, tetapi ada juga perbuatan baiknya. Di mana barangnya? Banyak kain dan ramuan, kata Marta halusinogen, dan banyak koin perak, kata Duke. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, "Lihatlah sekeliling. Keduanya harus menyiapkan gerbong. Hitung barang dan koin perak dan tunggu aku di luar." "Oh, oke." Duke menggaruk kepalanya lagi dan berjalan lagi. Duke pergi. 2 hantu muncul kembali. "Sepertinya anggota timmu sangat patuh." Wanita itu melirik ke arah tangga. Kepercayaan itu saling menguntungkan. "Yah, itu masuk akal." Wanita itu mengangguk dan melanjutkan, "Apakah kamu seorang ahli nujum? Atau profesi lain?" "Ahli nujum." Wu Heng mengangguk. "Kenapa kamu ada di sini?" "Penyihir jarang muncul di tempat semrawut seperti ini. Ditugaskan oleh asosiasi, tidak masalah kemana saya pergi." Wu Heng menjawab dan kemudian bertanya kepada pihak lain, "Nyonya, Anda tinggal di sini selama hidup Anda?" "Yah, ini rumahku." "Waktu semakin cepat sekarang, bukankah kamu berencana untuk keluar dan melihat-lihat?" Wu Heng mengangkat kepalanya dan menatapnya. Wanita itu mendongak dan menatapnya tanpa berkedip. Wu Heng masih tersenyum dan berencana mempercepat obrolan. Dia mungkin bisa melanjutkan obrolan dari sini, tapi dia masih harus kembali ke depan gerbang Guanceng. Mereka berulang kali mencoba satu sama lain dalam kata-kata mereka, mencoba memahami beberapa detail. "Saya tidak percaya pihak lain mengetahui bahwa saya adalah ahli nujum dan dengan sengaja menahan Xiao Xiao, jadi saya tidak memiliki gagasan itu. Dalam hal komunikasi dan perilaku, pihak lain tidak terlihat seperti hantu. Paling-paling, dia adalah orang rumahan yang tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain dan akan baik-baik saja selama dia tidak menggangguku. Selanjutnya, kekuatannya sendiri harusnya jauh lebih kuat daripada Xiao Xiao. Jika Anda mengikuti diri sendiri, itu juga akan membantu. Anda ingin saya menjadi hamba rohani Anda?" Tanya wanita itu langsung. "Yah, ini bagus untuk kita berdua. Nyonya juga bisa keluar dan melihat dunia luar. Kota Luntam mungkin sudah banyak berubah, jadi kita tidak bisa tinggal di sini terus-menerus, kan?" Wanita itu berbaring di kursi santai lagi dan perlahan mulai berjalan. Itu berderit dan berderit, tampaknya ragu-ragu. Menurut apa yang dia katakan, ini adalah rumahnya dan dia sudah tinggal lama sekali. Jika Anda tiba-tiba ingin keluar, Anda harus benar-benar memikirkannya dengan matang. Wu Heng tidak mengganggunya, tetapi menunggu dengan tenang.
Xiao Xiao masih tergantung di bahunya dan berkata dengan lembut, "Paman, apa yang kamu bicarakan?" Aku bertanya padanya kenapa dia menindas anakku. Dia bilang dia sudah terlalu lama bosan di sini dan ingin kamu berbicara dengannya, tapi dia tidak mengerti bahasanya. Aku bilang, itu tidak apa-apa. Bagaimana jika kamu menakuti anakku? Bukankah ini membatasi kebebasan pribadi? Kata Wu Heng sambil membuat pertunjukan emosional. Benar, kamu bilang dia membuatku takut saat itu. Aku sudah memberitahunya, tapi dia bilang ini rumahnya. Dia sudah lama terjebak di sini, dan belum ada yang datang sebelum dia ingin berbicara denganmu. Kalau dipikir-pikir, dia cukup menyedihkan. Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan merasa itu masuk akal. Yah, tempat ini dalam kondisi kumuh, dan dia sendirian, bahkan tanpa lampu, yang cukup menyedihkan. Jadi, dia baru saja meminta maaf, dan menurutku sikapnya cukup baik, jadi aku memaafkannya untukmu. Tidak apa-apa juga. Keduanya menoleh dan berbicara, dan wanita di kursi malas itu melihat sedikit ke samping. Dia berbalik dan berkata, "Saya bisa pergi bersama Anda, tetapi Anda harus menyetujui permintaan tersebut." Wu Heng berhenti berbicara dengan Xiao Xiao, dan bertanya, "Apa permintaannya?" "Saya perlu mendengar apakah saya bisa melakukannya. Jika kamu punya kekuatan, bantu aku membunuh seseorang." "Siapa?" "Saya adalah kapten asosiasi dan saya memiliki landasan moral." Wu Heng menekankan, sangat takut dia akan bertanya berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk menyelesaikan ritual tersebut. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Suamiku, saya tidak tahu apakah dia masih hidup. Jika suatu hari dia benar-benar hidup, kamu harus membantu saya membunuhnya." Nada kalimat ini sangat jelas. Sepertinya orang yang berbicara tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah nyaman bagiku untuk mengetahui cerita di dalamnya? Wu Heng bertanya. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Dia membunuhku, merampas semua harta benda, dan mengubah keluarga ini menjadi seperti ini. Sebagai hantu, aku ingin membalas dendam padanya. Wanita itu menoleh dan bertanya, "Apakah ada orang menyentuhmu?" "Intinya moral, Tuan Kapten." "Yah, jika ceritanya tidak berubah, aku setuju dengan ini." Ahli nujum dan pelayan roh juga memiliki hubungan tuan pelayan. Saat mengusir hantu, kekuatan jiwa juga memberi nutrisi pada hantu. Ini dapat dianggap sebagai hubungan saling membantu. Tetapi dalam peran masing-masing, ahli nujum adalah tuannya dan hantu adalah pelayannya. Sekalipun pihak lain berbohong, ia tetap menempati posisi dominan absolut dalam peran kedua belah pihak selanjutnya, dan tidak takut akan masalah apapun. "Baiklah, aku juga bersedia menjadi pelayan spiritualmu." Wanita itu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Wu Heng mengangguk dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk membungkus tubuh lawan. Secara bertahap, Anda dapat merasakan bahwa tanda jiwa Anda sendiri telah tertinggal di jiwa wanita tersebut. Berhasil mengontrak hantu. Wu Heng sangat senang dan segera memeriksa sifat-sifat hantu itu. Hantu, tingkat 10. Atribut, Agility 22, Konstitusi 18, Intelijen 28, Persepsi 16, Karisma 26. Karakteristik, gaib, gerakan inkorporeal, telekinesis, hantu, kerasukan, pengikatan jiwa. Gaib, hantu yang menghantui dapat membuat tubuh rohnya sama sekali tidak terlihat. Gerakan inkorporeal, memasuki keadaan inkorporeal dan dapat melewati makhluk dan objek lain. Dorongan psikis, objek dalam jangkauan dapat dipengaruhi oleh kekuatan pikiran. Pantom, ciptakan ilusi melalui kekuatan jiwa, menyebabkan area sekitar membentuk ilusi-ilusi. Ada kemungkinan untuk melihatnya dengan kecerdasan 25 atau lebih. Kepemilikan, merasuki makhluk humanoid di sekitarnya. Setelah kepemilikan berhasil, target menjadi tidak berdaya dan kehilangan kendali atas tubuh. Hantu mengambil kendali. Kepemilikan tidak dapat diselesaikan jika karisma di atas 20. Pengikatan jiwa, menerapkan efek pengurungan pada target jiwa, membatasi kemampuan untuk bergerak.
Hantu tingkat 10. Level ini sudah cukup tinggi, belum lagi kondisi kelangsungan hidup dan peningkatan hantu pada dasarnya sulit. Di antara keterampilan, ada 3 keterampilan baru selain Xiao Xiao. Pantom adalah keterampilan yang menciptakan ilusi dan dilepaskan begitu saja. Soul Binding dapat memberikan efek kurungan pada tubuh jiwa. Wu Heng mengarahkan pandangannya pada kepemilikan. Keterampilan ini sangat mirip dengan ciri-ciri hantu dalam cerita hantu tradisional. Mampu merasuki makhluk hidup dan mengendalikan tubuh. Dapat dikatakan bahwa wanita ini jauh lebih kuat daripada Xiao Xiao. Tentu saja, Xiao Xiao masih muda dan baru saja menjadi hantu, jadi masih banyak ruang untuk berkembang. Selamat bergabung dengan kami, Glenda. Wu Heng tersenyum. Terima kasih, Kapten. Tolong jaga aku di masa depan. Glenda berdiri sedikit, melayang di udara dan memberi hormat dengan anggun. Dia benar-benar terlihat seperti wanita cantik dari keluarga bangsawan. Artinya tidak mempunyai tubuh. Apakah ada hal lain yang perlu Anda persiapkan? Di kompartemen rahasia di pojok, ada sejumlah tabungan lama yang bisa kamu bawa. Glenda berdiri, berjalan ke sudut, dan menunjuk ke lempengan batu yang sudah tertutup lumut. Wu Heng mengeluarkan belatinya dan membuka paksa lempengan batu itu. Menampakkan kotak kayu di bawahnya yang sudah lapuk karena lembab. Setelah mengeluarkannya dan membukanya, itu sudah agak teroksidasi. Ada 5 koin emas dan beberapa koin perak di dalamnya. Tampaknya kehidupan Glenda sebelumnya lebih kaya daripada kehidupan kebanyakan orang. Oke, kembalilah dulu. Tunggu sampai kamu sampai di kota, lalu lihat perubahannya di sana. Baik, Kapten. Wanita itu tersenyum tipis, mengangkat ujung roknya dan langsung masuk ke tubuhnya. Xiao Xiao berada di samping, matanya membelalak, dan bertanya, ada apa, ada apa? Bagaimana dia bisa masuk? Wu Heng menjelaskan, dia berencana untuk pergi bersama kami dan pergi keluar untuk melihat-lihat. Saya melihat dia sendiri cukup menyedihkan, jadi saya setuju. Xiao Xiao langsung bertanya, bagaimana denganku? Xiao Xiao tetaplah Xiao Xiao. Bagaimana jika dia menindasku di masa depan? Siapapun yang berani menindas anakku, aku akan memukulnya. Jika dia mengganggumu, katakan padaku, dan aku akan memukulnya dengan tamparan di dadanya. Oke. Ketika Xiao Xiao mendengar seseorang mendukungnya, dia langsung tersenyum. Tapi kita juga harus rukun. Saya mengerti, Paman. Dengan desir, dia kembali ke tubuhnya. Masalah hantu telah teratasi. Wu Heng berjalan keluar dari bangunan batu. Sinar matahari di luar masih terang dan menyilaukan, dan sejumlah besar mayat tergeletak rapi di tanah. Setiap mayat digeledah dan barang-barang berharga dikeluarkan. Ada beberapa kotak yang ditempatkan di ruang terbuka di sisi lain. Banyak kain yang terlihat di dalamnya. Di pintu, ada 3 gerbong. Kapten, apakah kamu kesal? Duke bertanya sambil duduk di kereta. Mengapa kamu begitu kesal? Mari kita duduk di sana sebentar. Wu Heng berjalan ke arah piala dan berkata, sudahkah kamu menghitungnya? Duke memandang Martha. Mata berkata, barangnya sebagian besar berupa kain dan obat-obatan. Sedangkan untuk mata uangnya, ada 3 koin emas dan total lebih dari 1.300 koin perak. Untuk memudahkan transaksi, koin perak ditukar dengan koin emas. Mari kita bagi uangnya. Saya berjanji akan memberikan barang-barang ini kepada orang yang memberikan informasi. Wu Heng berkata langsung, Kapten, Anda yang memutuskan. Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Baiklah, bagilah seperti ini. Hati-hati saat memegang koin emas. Jangan sampai orang luar melihatnya. Jangan ungkapkan kekayaanmu. Perintah Wu Heng sambil membagi koin perak menjadi 3 bagian. Jernih. Setelah semua bagian selesai, biarkan mereka berdua membawa barang dan jenazah, pesanan yang dicari, ke gerbong. Dia melanjutkan, pergilah ke pinggir jalan dan tunggu aku. Aku akan pergi ke sana nanti. Oh, oke. Keduanya setuju dan mengusir kereta itu. Wu Heng membuka gerbang batas dan memindahkan semua mayat ke dalam gerbang batas.
Kemudian dia pergi ke pinggir jalan untuk menemui mereka berdua dan bergegas menuju kota. Kembali ke kota Luntam, Wu Heng meminta Duke dan Duke untuk membawa jenazahnya kembali ke asosiasi untuk diautopsi terlebih dahulu, sementara dia mengendarai 2 gerbong langsung ke tokonya melalui pintu belakang. Dia memarkir kereta di halaman dan mengikatnya ke samping. Kuda juga sangat mahal di dunia ini. Anda dapat menyewanya dari asosiasi. Setelah hilang atau mati, hadiah atas pemberitahuan yang diinginkan tidak akan cukup untuk membayar pengangkutan. Tutup kembali pintu belakang, langsung ke ruang depan dan lihatlah. Saat ini, banyak orang datang ke toko. Beberapa dari mereka membeli satuan, dan ada pula yang berencana memesan dalam jumlah banyak. Underwhale mencatat dan mengutip harga, sementara Mini memperkenalkan produk kepada beberapa pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Sepertinya hal-hal ini cukup populer di sini. Sebenarnya hanya ada 2 di toko, jadi masih agak sulit. Pedang yang disusun, 1 pedang, 2 pedang dan 1 panah dan 2 busur panah paling baik berfungsi sebagai penjaga dan keamanan. Tidak dapat menerima tamu. Beberapa orang lagi harus direkrut. Tapi sebenarnya tidak banyak orang yang bisa dipercaya, jadi kita hanya bisa membiarkan mereka berdua sibuk dulu. Wu Heng keluar dan membisikkan beberapa patah kata kepada Underweyer. Dia langsung meninggalkan toko. Pada saat itu, Weyer akan memberitahu Wen Manxia untuk datang ke sini untuk mengambil barang. Selesai memproses barang, Wu Heng memutar 2 jalan dan pergi ke Fencuikau Tavern. Ini adalah kedai yang sama tempat Wu Heng dan Duke membantu menangkap penjahat yang dicari karena pembunuhan dan pertumpahan darah. Saat ini, sudah ada beberapa orang di dalam kedai. Bau alkohol dan panas terik menerpa wajahku. Wu Heng masuk dan memilih kursi sudut untuk duduk. Pada saat yang sama, hantu yang baru dikontrak, Glenda, dilepaskan. Meskipun dalam keadaan tidak terlihat, ia masih bisa dirasakan melayang ke samping. Apakah ada bedanya dari sebelumnya? Wu Heng bertanya. Entahlah, aku jarang datang ke acara seperti itu, tapi kelihatannya sangat meriah. Baiklah, mari kita lihat dulu, lalu lihat tempat lain saat kita kembali. Pada saat ini, bos ork wanita datang. Tersenyum dan berkata, Kapten, saya sudah lama tidak ke sini. Yah. Bisnis di sini cukup bagus. Maso Huhu, kamu bisa minum apa? Seperti yang kita sepakati sebelumnya, kamu bisa minum apapun yang kamu mau. Baiklah, mari kita minum bir. Di mana ketiga pria ini? Bos melihat ketiga sosok yang duduk di samping. Mereka bertiga adalah pelayanku dan mereka tidak minum. Oh, oke. Bos wanita itu melihat sekeliling, mendekat, dan berkata dengan lembut, Kapten, apakah Anda ingin saya mencarikan seorang gadis untuk duduk bersama Anda sebentar? Dahi, tidak, saya akan duduk sebentar lalu pergi. Wu Heng menolak dengan sopan. Baiklah, aku akan meminta seseorang menyiapkannya segera. Bos ork berbalik dan pergi, dan segera membawakan segelas bir dan beberapa lauk pauk. Tuan Kapten, apakah Anda sering datang ke sini? Glenda, yang tidak terlihat di samping, bertanya dengan lembut. Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya, dan berkata, sebelumnya ada orang mesum di sini yang melakukan pembunuhan dan pertumpahan darah. Tim kami membantu mereka menangkap orang itu. Untuk berterima kasih kepada kami, bos berjanji untuk datang dan minum untuk bebas. Oh, sepertinya bagus. Saya salah paham. Keduanya mengobrol dengan suara rendah. Wu Heng tiba-tiba merasakan seseorang mengawasinya. Melihat ke atas dengan ragu, dia melihat seorang pria parubaya berpakaian bagus duduk di kursi tidak jauh dari sana, melihat ke sini dari waktu ke waktu. Melihat Wu Heng melihat ke atas, pria itu berjalan langsung sambil memegang gelas anggur dan memimpin rombongannya. Duduklah di hadapan Wu Heng. Dengan senyuman di wajahnya, dia memutar cincin emas besar dengan pola mata di jari telunjuknya. Tuan Wu Heng, sudah lama tidak bertemu.